Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pewarna makanan. Maksud saya pengawet makanan, di mana sebelumnya saya sudah membahas tentang pewarna makanan. Jadi pada kali ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, materi ini merupakan materi dari mata kuliah Kimia Bahan Pangan yang dimana diampuh oleh Bapak Muhammad Fat Azajat SSI MPD. Baik, terkait pengawet makanan, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Nah, yang perlu teman-teman sekalian ketahui sebenarnya apa sih itu pengawet makanan? Jadi, pengawet makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Nah, jadi pengawet makanan ini sering digunakan oleh orang-orang agar makanannya itu bisa bertahan lama dan tidak mudah rusak dan juga bisa terhindar dari mikroorganisme. Nah, seperti ini, ternyata pengawet makanan itu selain yang pengawet makanan buatan atau yang berbahan dasar sintesis atau yang berasal dari bahan kimia, ternyata ada juga yang berasal dari bahan alami. Selanjutnya, jenis-jenis pengawet makanan. Nah, adapun jenis-jenis pengawet makanan, ternyata tidak semua pengawet makanan itu diizinkan loh oleh pihak BPOM. Ada yang diizinkan, ada juga yang diizinkan, tetapi sebenarnya itu sangat tidak aman dalam digunakan dalam makanan. Karena apa? Karena memiliki efek samping apabila digunakan. Selain itu, ternyata ada juga orang-orang membuat pengawet yang sebenarnya itu harus dihindari. Ini tidak boleh sama sekali digunakan dalam makanan, meskipun itu memang pengawetnya dibuat karena ada tujuan tertentunya, tetapi tidak untuk makanan. Nah, yang diizinkan misalnya saja pada pengawet sintesis itu ada asam benzoat, ada kalium nitrit, ada natrium, ada propinat, natrium, metasulfat, asam sorbat, sulfur dioksida, nitrit dan nitrat, nisin, asam propinat. Dan ada juga pewarna alami, maksud saya pengawet alami atau yang berbahan dasar dari bahan-bahan alami seperti gula tebu, gula merah, garam, kunyit, kayu manis, cengkeh. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Mungkin ada yang sensitif sama pengawet yang berbahan dasar kimia, nah bisa menggunakan pengawet alami meskipun sebenarnya tidak terlalu bertahan lama, tetapi setidaknya tidak berpengaruh bagi kesehatan. Nah, adapun yang tidak aman, yang tidak begitu aman dalam makanan tetapi sebenarnya diizinkan seperti natamicin, kalium asetat, butil hidroksi, anisol. Nah, sedangkan yang perlu dihindari itu seperti boraks, formalin, kalium bromat, dan duslin. Nah, seperti saja ini boraks. Boraks sering saja digunakan oleh orang-orang yang tidak paham atau yang terkadang curang dalam menjual, misalnya saya boraks. Nah, boraks ini biasanya itu digunakan bukan untuk makanan, tetapi orang-orang sering menggunakannya untuk makanan, seperti saja kadang dicampurkan pada bakso. Padahal boraks ini sangat berefek bagi manusia. Bisa saja fatalnya itu bisa mengakibatkan kematian apabila boraks ini digunakan dalam makanan. Misalnya saja juga pada formalin. Nah, formalin ini terkadang juga dicampurkan dalam makanan, padahal sebenarnya formalin ini biasanya digunakan misalnya untuk mayat yang misalnya disimpan sekitar beberapa hari, nah itu diberikan formalin sehingga tidak berbau begitu. Nah, boraks tadi itu biasanya digunakan untuk kain atau kayu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pintar-pintarlah teman-teman sekalian memiliki menggunakan pengawet yang tidak berbahaya bagi makanan. Artinya tempatkan pengawet tersebut pada tempatnya. Misalnya pengawet untuk makanan, ya gunakan pengawet makanan. Jangan pengawet yang bukan untuk makanan tapi digunakan untuk makanan karena untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu tidak boleh ya. Nah, jadi semuanya itu diatur dalam Peraturan BPOM Republik Indonesia nomor 36. Jadi teman-teman sekalian bisa melihatnya atau mendownload peraturan tersebut, terutama bagi yang penjual ya. Yang menjual bisa mencek di Peraturan BPOM nomor 36 tahun 2013. Nah, seperti saya tadi. Nah, agar pengawet makanan ini aman, tentunya ada ambang batas penggunaan pengawet makanan. Nah, ini semua diatur dalam Peraturan BPOM nomor 36. Nah, untuk lebih jelasnya bisa saya bukakan ya peraturannya. Jadi seperti ini. Nah, Peraturan Kepala Badan Pengawas BPOM nomor 36. Nah, misalnya saja
pada asam sorbat. Nah, asam sorbat misalnya pada kategori pangan susu dan buttermilk, jadi batas maksimum penggunaan asam sorbat itu hanya 1000 mg per kilogram. Nah, banyak ya di sini. Misalnya juga pada susu yang digumpalkan dengan enzim itu batasnya hanya 1000. Kemudian ada banyak ya di sini. Masih asam sorbat. Kemudian masih banyak lagi. Nah, misalnya pada kalium benzoat. Nah, pada kalium benzoat di sini ada batas maksimum. Misalnya pada makanan pencuci mulut. Nah, dia itu penggunaan asam benzoat maksimum itu hanya 200 mg. Jadi ada banyak ya, bisa teman-teman cek di sini. Nah, di sini ada banyak misalnya etil parahidroksibenzoat. Jadi ada batas-batasnya metil Nah, ini ada banyak, ada natrium bisulfit. Jadi ada banyak di sini. Tinggal teman-teman cek, ada nisin. Jadi misalnya pada keju dan keju analog itu hanya 11.250 atau setara dengan 12,5 mg ya. Baik, itu saja. Nanti bisa teman-teman cek. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Nah, adapun keuntungan dan kerugian penggunaan pengawet sintesis makanan. Nah, pasti dalam suatu produk pasti ada keuntungan. Nah, di balik keuntungan juga pasti ada yang namanya kerugian. Nah, adapun keuntungan dari pengawet makanan ini dari yang berbahan sintesis dulu ya. Jadi keuntungannya itu bertindak sebagai antioksidan, artinya bisa bertahan lama suatu makanan. Nah, membuat makanan lebih asam. Selain itu dapat mengurangi tingkat kelembapan makanan. Jadi dia itu bisa bertahan lama. Nah, memperlambat proses pemasakan. Selain itu, yang terakhir mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Jadi jika ada pengawetnya, jadi bisa juga teman-teman apabila melihat suatu produk yang kayak tidak berulat, artinya itu sebenarnya ada pengawetnya, tapi bisa saja itu pengawet yang diizinkan. Nah, selain itu dapat mengurangi penyakit bawaan. Nah, ini yang paling penting juga, dapat mengurangi penyakit bawaan. Selain itu, kerugiannya memungkinkan hadirnya efek samping. Jadi, perlu kita ketahui dalam pengawet pasti ada efek sampingnya. Oleh karenanya, ada ambang batas dalam penggunaannya. Selain itu, biasa terjadi reaksi alergi atau sulfit dan natrium benzoat. Nah, selanjutnya menyebabkan reaksi alergi ini sudah sering terjadi, baik itu pada pewarna makanan ataupun lain sebagainya, pasti menyebabkan reaksi alergi. Selain itu dapat berpotensi mematikan bagi orang-orang yang sensitif. Nah, adapun keuntungan dan kerugian penggunaan pengawet alami makanan. Nah, keuntungan itu tidak merusak tubuh dan tidak berbahaya bagi tubuh. Dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini menjadi recommended juga bagi teman-teman sekalian apabila yang mungkin sensitif terhadap pengawet makanan, bisa menggunakan pengawet alami meskipun tidak terlalu lama atau waktunya itu hanya sebentar, tetapi setidaknya aman bagi tubuh. Nah, sedangkan kerugiannya itu seperti yang saya katakan tadi, meskipun tidak begitu tahan lama, tapi setidaknya tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh teman-teman sekalian. Nah, baik, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Tunggu ya pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.